Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bahagia teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ervian Janmarudin dari MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Hari ini saya akan sharing mengenai rancangan pembinaan sumber daya manusia atau SDM di tempat kami. Kami membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dulu. Yang kedua yaitu pengembangan SDM yang unggul. Yang ketiga melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Baik, ketika kita berbicara tentang pembinaan SDM, pasti misi utama kita adalah tentang pengembangan SDM itu sendiri. Agar visi tersebut dicapai dengan mudah. Oke, pertanyaannya, apa benar saya harus berinvestasi untuk mentraining atau mendevelop tim saya gitu? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tidak mendevelop tim Anda, terus dia akan bisa berkontribusi apa di tim Anda? Apakah selamanya Anda tidak mendevelop dia dan dia pasti akan berkontribusi kecil atau seminimum yang dia bisa hari ini? Apakah Anda akan puas dengan kemampuan dia bisa berkontribusi hari ini? Nah, kalau orang bagus yang ada di organisasi Anda, sementara Anda tidak invest untuk development dia, yang terjadi adalah dia pasti akan cepat keluar. Karena dia berpikir bahwa ada tempat lain yang mau menerima dia dan membuat dia atau memberikan kesempatan dia untuk berkembang lebih besar lagi. Sementara kalau kita pegawainya banyak yang keluar, bisa jadi rekrutmennya jadi banyak. Kadang kita harus rekrut lagi, kinerja secara keseluruhan tim pun menjadi rendah. Karena setiap kali ada orang baru datang, belajar lagi, dan waktu Anda atau waktu kita akan terbuang untuk investasi mengajarkan yang baru tadi, untuk bisa sampai ke tahap produktivitas itu. Nah, belum lagi kekalahan-kekalahan yang lainnya, atau dua-duanya kalah. Sebagai karyawan dia juga kalah, dalam artian dia tidak dapat kesempatan untuk bertumbuh. Sebagai lembaga juga kalah, karena kalau timnya enggak bertumbuh, lembaganya pasti juga sulit untuk berkembang. Ya, jadi sebenarnya tujuan pembinaan SDM ini adalah mengoptimalkan potensi siapa? Kalau secara individu ya potensi pegawai tersebut, ya kan? Nah, sementara kalau secara tim adalah potensi tim untuk menghasilkan lebih, dan secara organisasi adalah potensi organisasi untuk berkembang, ambil peluang yang ada di luar sana, memperbesar pasar yang Anda bisa kuasai. Oke, jadi kalau ngomong pengembangan ini, ada banyak pengembangan dari masing-masing individu Anda, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Dan kalau kita bagi pengembangan itu ada beberapa model. Misalnya yang pertama, untuk pengembangan bagaimana dia bisa membantu kontribusi lebih kepada lembaga, ya kan? Nah, dengan dia dikembangkan secara individu, dia pasti bisa berkontribusi lebih, dikasih tanggung jawab yang lebih. Secara lembaga bisa punya kinerja lebih bagus lagi, dan terus meningkat. Terus yang kedua adalah pengembangan kemampuan teknik seseorang tadi. Nah, kalaupun mampu mengembangkan kemampuan teknikal yang terjadi, dia secara teknis bisa mengerjakan lebih baik, lebih cepat, lebih akurat dengan sendirinya. Produktivitas secara individu atau secara tim pasti akan jadi meningkat. Dan yang ketiga, yaitu dalam pengembangan jangka pendek. Dalam pengembangan jangka pendek, seseorang ya bisa mengerjakan pekerjaannya mencapai target, sesuai target yang dicanangkan atau yang disepakati bersama. Dan yang keempat, yaitu adalah pengembangan jangka panjang. Dilihat dari setiap orang atau orang-orang bagus yang Anda punya atau yang kita punya, potensi bisa dikembangkan sampai mana. Bahkan sampai dia harus memimpin tim-tim yang ada saat ini, atau tim-tim yang ada di bawah kita saat ini. Yang kalau memang lembaga Anda juga memang berkembang, tentunya dia juga punya kesempatan berkembang
Jadi kedua belah pihak ini akan untung. Nah, kemudian dengan demikian juga punya kesempatan untuk mengembangkan karir. Kalau karirnya meningkat, dengan sendirinya dia bisa berkontribusi lebih kepada organisasi atau kepada lembaga kita. Nah, lembaga kita pun pasti bisa mengapresiasi lebih hingga keduanya menjadi bagian-bagian yang menang. Ya, secara di dalam itu adalah tujuan dari development, sehingga semua pihak potensinya jadi naik untuk mengambil potensi-potensi pasar yang lebih besar. Oke, kemudian kalau kita mau lihat bagaimana sih caranya mengembangkan orang, ya karena cara untuk mengembangkan orang itu, orang ada yang dikembangkan untuk kemampuan teknisnya, orang ada yang dikembangkan untuk perilaku atau etos kerjanya. Kok yang tadinya belum disiplin terus jadi disiplin, itu juga bagian dari pengembangan. Sementara yang selanjutnya adalah mengelola kinerja individu maupun mengelola kinerja tim. Ya, kalau dia udah makin disiplin untuk mengelola kinerja individunya, udah bisa perform selalu sesuai standar individunya, dia bisa dikasih kepercayaan untuk mengelola tim itu. Ya, jadi membuat timnya bisa perform bersama-sama, itulah tujuannya. Oke, nah kemudian juga karya pengembangan yang lainnya, ada pengembangan kepemimpinan, mulai dari kemampuan memimpin diri, punya motivasi dari dalam, kemudian ingin mencapai tujuan, dimulai punya tujuan individunya dulu. Nah, demikian juga itu membangun kepemimpinan seseorang ketika dia udah mulai tumbuh memimpin individunya. Kita bisa mulai memberinya tanggung jawab atau mengembangkannya untuk menjadi pemimpin tim. Jadi itu area-area pengembangan. Lalu opsi pengembangan ada apa saja? Tentunya opsi pengembangan juga banyak. Bukan semata-mata training. Training itu adalah hanya salah satu opsi untuk pengembangan. Karena training itu cocok untuk membangun kemampuan teknis. Misalnya, kemampuan saya mereparasi printer, komputer, atau mereparasi perangkat yang ada di kantor yang biasanya dijual atau yang biasanya diservis-serviskan gitu ya kan. Nah, kemampuan teknis ini bisa dimulai dengan training. Training di sini adalah belum tentu dalam training classroom, dalam kelas, tapi bisa juga training secara online, di mana ada video yang biasanya kita sering nonton di YouTube, lihat orang mengerjakannya, dimulai dari mengerjakannya. Jadi training pun formatnya bisa bermacam-macam, bisa penugasan, ya. Jadi itu bagian dari development kita. Nah, bisa ditugaskan untuk coba belajar kasih benda rusak atau barang rusak untuk kemudian diperbaiki. Nah, demikian selanjutnya. Jadi itu pengembangan untuk yang teknikal. Kemudian bisa juga pengembangan, salah satu cara belajar untuk mengembangkan diri adalah saya belajar, kemudian saya berbagi dengan tim. Jadi kita harus berbagi dengan tim yang lainnya, yang mungkin memerlukan ilmu yang sama. Jadi ya harus ada namanya sharing session, buka sesi, yuk teman-teman kita belajar bareng, kemudian kita saling berbagi. Itu salah satu pengembangan diri, ya. Jadi kembali kontennya adalah sesuai dengan development areanya masing-masing. Kemudian membuat SOP itu juga salah satu bentuk pengembangan, supaya saya yang udah jago dengan buat SOP, saya yang pinter atau mempunyai kemampuan menuliskan apa yang saya perbuat, dan kemudian saya tularkan kepada orang lain, agar orang lain lebih mudah untuk mengikutinya. Jadi pengembangan ini formatnya banyak sekali. Tugas baru dengan sendirinya, rotasi kerja misalnya. Ketika saya nampak sebagai orang yang punya interpersonal skill yang lebih bagus, atau sudah mulai terbangun, saya boleh mulai dikasih rotasi pekerjaan. Saya yang menjadi PJ-nya, jadi itu job rotasi istilahnya. Kita mulai mencoba rotasi seperti ini hingga kita bisa lihat potensi dari masing-masing orang dalam organisasi. Nah, dari situ dalam bentuk pengembangan juga bisa dengan cara konseling. Nah, secara konseling ini yang biasanya yang sudah berhasil membantu
yang sudah berhasil membantu yang sedang belajar, kemudian bisa mampu mengerjakan seperti yang saya kerjakan tadi. Ya, dengan konseling ini artinya saya membantu orang lain untuk jalan sampai posisi saya saat ini dengan cara yang saya lalui. Bisa jadi dengan cara yang lain, kemarin bisa juga dengan zaman sekarang yang lebih seru, yaitu dengan namanya coaching. Jadi atasan itu perlu namanya meng-coaching tim supaya mulai terbangun kreativitas berpikir, optimisme untuk mencari solusi, dan selalu melihat adanya segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Jadi bagaimana seorang kepala atau atasan perlu mempelajari ilmu bagaimana meng-coaching timnya. Jadi itu pun dilakukan. Jadi banyak banget metode untuk pengembangan karyawan. Nggak harus selalu mengambil dari sumber luar, kecuali memang ketika kita tidak memiliki sumber yang ada di dalam. Tapi kalau misalnya masih ada yang ada di dalam, itu dimanfaatkan satu dengan yang lain sambil mengisi, sambil membantu, sambil mengembangkan satu dengan yang lainnya. Yang pastinya kita dipastikan setiap atasan itu paling nggak punya 2 atau 3 orang yang telah diidentifikasi paling siap untuk menggantikan posisinya. Ya itu kan bagus banget. Kalau untuk latihan mengembangkan tim, kembali lagi tergantung etos kerja yang ada di organisasi. Keterbukaan ini menjadi kunci untuk kerjasama dan sama-sama mau membantu mengembangkan satu dengan yang lainnya. Jadi banyak banget keuntungan dari pengembangan sumber daya manusia ini, karena kalau mereka tumbuh, dia pasti akan mendorong lembaga, yayasan, sekolah untuk tumbuh secepat mereka tumbuh. Secepat itu juga lembaga pasti akan tumbuh. Atau kalau lembaga mau tumbuh lebih cepat dari kemampuan tumbuh mereka, dengan lebih mudah diajak lari, mengejar ketertinggalan dari target yang harus dicapai tersebut. Selanjutnya, ketika pengembangan SDM yang terancang tadi dilaksanakan dengan baik, maka selanjutnya tinggal kita membina SDM kita. Jadi SDM itu akan mulia karena berkaya dan pasti terpuji karena mengaji. Nah, dengan hal ini, dari lembaga harus selalu mengadakan pembinaan pekanan untuk memotivasi guru agar terus berkarya serta mencerminkan akhlak seorang guru di dalam SIT. Jadi pembinaan ini sangat penting sekali, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita membina ini harus dimulai dari bawah juga, dari kepala sekolah dibina, dari yayasan membina, kemudian dari BPI-nya harus dibina. Kalau di khasan CSIT ini, yang paling penting adalah BPI-nya, atau kita lebih mudah mendengarnya itu halakoh. Nah, ketika halakohnya jalan dengan baik, pembinanya jalan dengan baik, pembina BPI-nya sangat rajin, kemudian sangat membina pegawai-pegawai kita. Ini maka tentang masalah akhlak SDM, tentang etos kerja SDM yang ada di lingkungan lembaga kita pasti akan terbaik. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terakhir pernyataan saya yaitu untuk pembinaan CST yang paling penting adalah pembinaan SDM-nya terlebih dahulu. Ketika SDM-nya unggul, SDM-nya baik, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ervian Janmarudin dari MTS Tapanuli Hikmah untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.